Bagaimana jika Anda hanya menjalankan perintah atasan, namun akhirnya dijatuhi hukuman mati? Itulah yang dialami Letu Ngadimo, seorang perwira intelijen Yon 530 para Brawijaya, yang awalnya hanya dikirim untuk menghadiri upacara militer untuk merayakan HUT ABRI di Jakarta. Tanpa tahu banyak, ia terlibat dalam pusaran sejarah paling kelam Indonesia, Gerakan 30 September 1965, dan berakhir di tiang eksekusi. Apa sebenarnya yang terjadi? Jejak langkah menuju ibu kota. Tanggal 26 September 1965, sejumlah pasukan dari Jawa Timur mulai bergerak ke Jakarta. Di tengah suasana politik nasional yang memanas, ketegangan antara TNI Angkatan Darat dan PKI, manuver politik Soekarno yang semakin otoriter, serta kecemasan soal isu Dewan Jenderal. Perintah datang dari Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto di Jakarta, Batalion Rider dari Madiun dan Malang harus segera digerakkan ke ibu kota. Perintah itu tak datang lewat siaran resmi atau pengumuman besar, tapi dilaksanakan cepat, tepat, dan nyaris tanpa pertanyaan. 2 kompi dari Batalion 530 para Infanteri Brawijaya di Madiun langsung disiapkan. Komandan-komandan kompi turut serta. Begitu pula perwira staf seperti Letnan 1 Ngadimo Hadisujo, perwira intelijen Seksi 1 yang sehari-hari bertugas mengolah dan membaca situasi medan. Kami berangkat dari Madiun lewat jalur selatan, ungkap Ngadimo dalam kesaksian resminya di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa dalam perkara Untung, salah satu terdakwa utama G30S. Pergerakan ini bukan satu-satunya. Hampir bersamaan, 2 kompi lain dari Batalion 531 para di Malang juga mulai bergerak, tapi mereka memilih jalur utara. Ada kehati-hatian dalam pergerakan ini. Jalur berbeda kemungkinan dipilih untuk menghindari sorotan, memecah konsentrasi, atau sebagai strategi penyebaran kekuatan. Sehari kemudian, 2 kompi tambahan dari Batalion 530 kembali menyusul, menjadikan total setidaknya 4 kompi yang sudah berada di ibu kota, hanya dalam rentang waktu 3 hari. Semua pasukan ini ditempatkan di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, cukup jauh dari pusat kekuasaan, tapi cukup strategis jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk gerak cepat ke titik-titik penting. Yang menarik, ini bukan pengiriman pasukan biasa. Mereka datang dengan kelengkapan tempur yang tidak ringan, helm luar dalam, seragam untuk 2 minggu, logistik makanan cadangan untuk 7 hari, serta peluru tajam. Jika benar mereka hanya ditugaskan untuk ikut upacara hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-20, seperti disebutkan dalam laporan resmi, mengapa mereka harus membawa amunisi tempur dan ransum seminggu? Ini bukan lagi sekadar persiapan upacara. Ini tanda bahwa pasukan disiapkan untuk kemungkinan operasi militer. Beberapa peneliti sejarah melihat hal ini sebagai bagian dari pola gelap yang mengiringi peristiwa G30S. Banyak pasukan didatangkan ke Jakarta dengan dalih kegiatan resmi, tapi kemudian terseret dalam gerakan militer penuh kontroversi. Mereka bukan pengambil keputusan, tapi mesin yang digerakkan tanpa sempat bertanya mengapa. Letu Ngadimo misalnya, tidak tahu bahwa perjalanannya dari Madiun ke Jakarta akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Ia tidak tahu bahwa perintah membawa peluru tajam ke Jakarta akan membuatnya dicurigai ikut dalam gerakan makar. Ia tidak tahu bahwa perintah mengikuti pengarahan di Lubang Buaya akan menyeretnya ke pengadilan militer dan akhirnya ke tiang eksekusi. Langkah kaki para prajurit dari Madiun dan Malang itu mencatat jejak tragis dalam sejarah Indonesia. Mereka datang bukan sebagai penentu sejarah, tapi sebagai pion-pion dalam skenario besar yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Dan sejarah, seperti biasa, hanya mengingat nama-nama besar. Sementara para prajurit yang menjalankan perintah hilang ditelan narasi resmi negara. Tugas rahasia di Lubang Buaya. Di balik embel-embel pengamanan HUT ABRI ke-20, ternyata ada misi yang tak pernah tertulis di laporan resmi. Malam 29 September 1965, hanya 2 hari sebelum meletusnya penculikan para jenderal, Letnan 1 Ngadimo menerima perintah menghadiri pengarahan di sebuah tempat yang kelak menjadi simbol kelam sejarah Indonesia, Lubang Buaya. Ngadimo datang terlambat malam itu. Ia bukan orang Jakarta dan tak akrab dengan rute ibu kota. Tapi keterlambatannya tidak menghapus keterlibatannya. Sesampainya di lokasi, ia menyaksikan sendiri arah pembicaraan pengarahan malam itu. Dan itu bukan soal persiapan upacara militer. Kapten Suradi dan Letu Dul Arif berbicara langsung tentang pembagian sektor dan penculikan perwira tinggi Angkatan Darat. Penculikan jenderal bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan, apalagi di lingkungan militer.
Tapi malam itu, pembicaraan berjalan gamblang, sistematis, dan menggunakan bahasa operasi resmi. Tak ada keraguan atau perdebatan. Ini menunjukkan bahwa mereka yang memimpin pengarahan datang dengan otoritas dan keyakinan bahwa aksi ini bukan inisiatif liar, tapi bagian dari struktur yang lebih besar. Meski Letung Adimo tidak ikut dalam tim penculik, ia diberi peran penting. Ia ditugaskan memberi pengarahan taktis kepada para bintara dan tamtama. Dengan latar belakang sebagai pasukan rider, satuan elit yang terlatih dalam penyergapan dan mobilisasi cepat, Nadimo dianggap orang yang tepat untuk memberi instruksi teknis lapangan. Ia menjelaskan bagaimana satu unit penyergapan harus dibagi menjadi 3 kelompok, tim penangkap, tim pelindung kanan-kiri, dan tim cadangan. Bahkan formasi dan taktik saat kendaraan berhenti pun dijelaskan secara detail. Perintah itu disampaikan dalam suasana yang, menurut kesaksiannya, terasa seperti operasi resmi. Tidak ada yang mempertanyakan legitimasi misi. Semua bergerak sesuai struktur. Ini membangun satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang memberikan otoritas operasi ini? Siapa yang bisa menggerakkan para perwira untuk bicara terang-terangan soal penculikan jenderal di luar komando resmi Angkatan Darat? Pagi harinya, 30 September, Letung Adimo kembali ke lubang buaya. Tapi kali ini ia melihat sesuatu yang lebih ganjil. Puluhan pemuda-pemudi, bukan tentara, dilatih secara militer oleh instruktur berseragam Angkatan Udara. Mereka bergerak teratur, mengangkat senjata, menerima komando. Sebagian besar adalah anggota organisasi sipil seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani. Di hadapan Nadimo juga dilakukan pembagian senjata. Suasana seperti itu jelas bukan suasana latihan biasa. Ini adalah persiapan militer, tapi bukan oleh militer reguler. Apa sebenarnya yang sedang disiapkan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika malamnya, pasukan dari Batalion 530 yang ditempatkan di Jakarta mulai dilibatkan dalam operasi G30S. Sebagian ikut pasukan Pasopati yang ditugaskan menculik jenderal. Sebagian lagi ditempatkan di sektor-sektor strategis, termasuk sekitar lapangan Monas, untuk pengamanan dan dukungan logistik. Ironisnya, banyak dari mereka tidak tahu konteks sebenarnya dari operasi tersebut. Mereka hanya tahu, ini adalah perintah. Dan dalam struktur militer, perintah bukan untuk dipertanyakan, tapi dijalankan. Letung Adimo menyebut, sebagian besar prajurit hanya menjalankan instruksi tanpa memahami misi besarnya. Tapi fakta bahwa pengarahan dilakukan di tempat terpencil seperti lubang buaya, bahwa ada keterlibatan unsur Angkatan Udara, bahwa pasukan elit seperti Rider diminta memberikan dukungan teknis, semua itu menunjukkan bahwa ini bukan gerakan spontan atau gerakan sipil bersenjata biasa. Ini operasi militer yang disamarkan. Dan disinilah letak tragedinya. Nadimo bukan perencana, bukan tokoh politik, bukan pengambil keputusan. Tapi karena ia memberi instruksi teknis dan hadir dalam pengarahan, maka dalam logika Orde Baru, ia adalah bagian dari pemberontakan. Apa yang bagi Nadimo hanyalah malam pengarahan, dalam kacamata rezim menjadi bukti keterlibatan. Apa yang baginya adalah tugas taktis, berubah menjadi dakwaan makar. Dalam sejarah yang ditulis pemenang, tak ada ruang untuk nuansa. Semua disederhanakan, yang melawan salah, yang tunduk selamat. Dan lubang buaya bukan hanya tempat para jenderal dihilangkan. Ia juga tempat puluhan orang, seperti Nadimo, terjerat dalam pusaran sejarah yang tak pernah mereka kendalikan. Mereka tidak tahu apa-apa. Banyak dari mereka tidak tahu apa-apa. Kalimat itu berulang kali diucapkan Letung Adimo di ruang persidangan Mahkamah Militer luar biasa. Ia tidak sedang membela diri semata, tapi menjelaskan kenyataan yang menyelimuti lapangan, bahwa sebagian besar prajurit yang terlibat dalam gerakan 30 September atau G30S hanyalah pelaksana perintah. Mereka bukan perancang kudeta, bukan ideolog revolusi. Mereka hanya bergerak karena diminta, dan dalam dunia militer, menolak perintah bukan sekadar pelanggaran, tapi bisa berujung pengadilan militer. Nadimo berbicara bukan hanya untuk dirinya. Ia membawa suara dari ratusan, bahkan ribuan prajurit berpangkat rendah dan perwira menengah yang terseret arus G30S tanpa pernah tahu ujungnya. Mereka mengikuti instruksi seperti biasa, masuk barak, siap siaga, dengan pengarahan, bawa senjata, jaga sektor. Tidak ada ruang untuk bertanya, untuk siapa kami bekerja? Apa tujuan operasi ini? Namun logika komando tidak berlaku di pengadilan politik. Setelah Orde Baru mengambil alih narasi pasca G30S, siapapun yang terlihat aktif di hari-hari menjelang dan sesudah 1 Oktober 1965 langsung dicurigai. Screening besar-besaran dilakukan. Ribuan tentara dibersihkan, ditahan, dicopot, atau diturunkan pangkatnya.
Banyak dari mereka tak pernah diadili. Sebagian hilang begitu saja. Tapi untuk segelintir orang seperti Letung Adimo, nasibnya lebih jelas. Mereka diadili secara terbuka, dihukum, dan dijadikan contoh. Pada 15 April 1966, Mamilu menjatuhkan tuntutan berat kepada Nadimo, penjara seumur hidup dan penyitaan seluruh harta benda. Dalam bahasa rezim, itu adalah hukuman lunak bagi seorang perwira intelijen yang dianggap aktif dalam mendukung G30S. Tapi entah bagaimana, hanya 5 hari kemudian, vonis itu berubah drastis. Pada 20 April 1966 malam, vonis mati dijatuhkan. Tak ada keterangan resmi apa yang menjadi dasar perubahan itu. Tidak ada saksi baru, tidak ada bukti baru. Hukum berjalan seperti dikendalikan oleh arah angin politik. Perubahan vonis secepat itu hanya bisa dimengerti dalam konteks Indonesia saat itu. April 1966 adalah periode genting. Soeharto baru saja mengambil alih kendali penuh dari tangan Soekarno melalui Super Semar. Suasana politik sangat tegang. Militer sedang membangun narasi bahwa G30S adalah gerakan pengkhianatan besar yang harus dibalas tuntas. Publik haus keadilan dalam arti pembalasan. Dan sistem peradilan Mahmilub, yang sejatinya bertugas menjaga keadilan militer, justru seringkali menjadi panggung legitimasi pembalasan politik. Dalam situasi seperti itu, Nadimo hanyalah satu nama dalam daftar panjang prajurit yang dikorbankan untuk membangun kepercayaan publik pada rezim baru. Ia tidak punya akses ke media. Ia tak punya pengacara kelas atas. Ia tak punya perlindungan politik. Ia hanya seorang letnan dari Madiun yang, sialnya, hadir di waktu dan tempat yang salah. Mereka tidak tahu apa-apa, kata Nadimo lagi dalam sidangnya. Tapi bagi Orde Baru, ketidaktahuan bukan alasan. Itu dianggap kelengahan. Dan kelengahan dalam logika politik, militer berarti keterlibatan. Letung Nadimo dihukum mati bukan karena ia terbukti menyusun rencana penculikan. Ia tidak pernah menyusun daftar target. Ia tidak pernah memimpin operasi penyergapan. Ia bahkan tidak terlibat dalam penculikan secara langsung. Tapi ia hadir dalam pengarahan. Ia memberi petunjuk teknis. Ia bagian dari jaringan militer yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku menjalankan revolusi. Dan itu sudah cukup. Mati demi stabilitas. Seperti banyak prajurit lain yang terseret arus G30S, Letnan 1 Nadimo pada akhirnya menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya, hukuman mati. Bersama nama-nama lain seperti Leko Untung, pemimpin pasukan Cakrabirawa yang dianggap otak gerakan, serta Mulyono dan Suyono, Nadimo sempat mengajukan gerasi kepada pejabat presiden saat itu, Jenderal Soeharto, pada pertengahan tahun 1967. Permintaan mereka tidak diterima. Surat kabar berita Yuda edisi 23 Juni 1967 secara lugas mencatat bahwa pengampunan atau gerasi untuk para pelaku G30S ditolak total. Tidak ada pengecualian. Tidak ada kompromi. Dalam narasi yang dibangun rezim, para pelaku G30S harus dihabisi, bukan semata karena kesalahan mereka, tapi karena mereka adalah simbol ancaman terhadap tatanan baru yang tengah dibangun, Orde Baru. Ironi sejarah kemudian menyembul dengan sangat telanjang. Nadimo, perwira rider asal Malang yang hanya mengikuti perintah atasannya, yang bahkan berasal dari lingkar Kostrad sendiri, justru harus kehilangan segalanya, karir, keluarga, harta, dan akhirnya nyawa. Sementara sosok yang memberi perintah pengerahan pasukan ke Jakarta beberapa hari sebelum G30S, Mayor Jenderal Soeharto, justru naik menjadi tokoh sentral, menguasai negara selama 32 tahun. Soeharto lah yang memerintahkan pasukan 530 para Brawijaya berangkat dari Madiun ke Jakarta. Perintah itu tak dilabeli sebagai misi khusus, tapi dikemas sebagai bagian dari persiapan HUT ABRI. Namun belakangan, banyak dari pasukan itu justru terseret dalam rangkaian aksi G30S. Dalam logika militer, tanggung jawab tak berhenti di level pelaksana, tapi seharusnya juga menyentuh lingkar pengambil keputusan. Tapi disinilah kekuasaan menunjukkan wajah aslinya. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpu ke atas. Penolakan gerasi oleh Soeharto bukan hanya keputusan politik, tapi juga sinyal kuat. Ia sedang membentuk fondasi legitimasi Orde Baru. Musuh telah diidentifikasi, yaitu komunis. Pengkhianat telah ditentukan, yaitu G30S, dan para korban dijadikan peringatan. Gerasi akan melemahkan citra tegas penguasa baru, apalagi jika diberikan pada orang-orang yang sudah dicap sebagai ancaman negara. Dalam kerangka ini, eksekusi bukan hanya soal hukuman, tapi simbol kekuasaan. Letung Nadimo mati bukan karena perbuatannya lebih berat dari orang lain, tapi karena posisinya tak cukup tinggi untuk dilindungi, dan tak cukup rendah untuk diabaikan. Ia cukup tahu untuk dijadikan bukti,
Cukup terlihat aktif untuk dijadikan contoh, tapi terlalu kecil untuk diperdebatkan secara publik. Eksekusinya, dan mereka yang seangkatan dengannya, membantu rezim Soeharto menanamkan satu pesan keras, bahwa kestabilan politik dan kekuasaan akan ditegakkan dengan harga berapapun, termasuk dengan nyawa para prajurit yang pernah berdiri di bawah komando yang kini berkuasa. Dan inilah paradoks yang menyakitkan dalam sejarah kita. Negara menuntut kesetiaan mutlak dari para tentaranya, tapi ketika terjadi pergeseran politik, kesetiaan itu bisa dianggap pengkhianatan, tergantung siapa yang menang. Mengapa kisah ini penting? Kisah Letung Adimo menggambarkan betapa tipisnya garis antara perintah dan pelanggaran, antara kesetiaan dan pengkhianatan. Ia bukan perancang kudeta, bukan tokoh sentral, tapi sejarah menjadikannya korban. Ini mengingatkan kita bahwa dalam sejarah politik, terutama yang berdarah, kebenaran sering kabur dan keadilan kadang dikorbankan demi stabilitas. Nadimo hanyalah satu dari banyak wajah tanpa nama dalam tragedi tahun 1965. Tetapi lewat kisahnya, kita bisa melihat bagaimana peristiwa besar bukan hanya milik para jenderal dan pemimpin, tapi juga menyisakan jejak penderitaan di level paling bawah. Para prajurit yang hanya tahu patuh dan berakhir mati karenanya. Jika kamu suka konten sejarah yang mengungkap sisi tersembunyi seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, apakah Letung Adimo pantas dihukum mati? Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bongkar sejarah dari sisi yang tak pernah diceritakan di buku pelajaran.